Selamat datang kembali. Malam ini kita punya sesuatu yang beda. Bukan sekedar analisis biasa. Kita akan menelusuri ya rekaman cerita lisan keluarga dari Banten. Ini settingnya tahun 1960-an. Kisahnya jujur aja cukup kelam. Mungkin bisa bikin Anda agak susah tidur malam ini. Jadi siapkan diri Anda. Betul. Sumber ini bawa kita ke sebuah desa yang nuansa mistisnya itu kental banget. Fokus kita ke satu sosok wanita, namanya Kesih. Kesih ya, seorang dukun yang kekuatannya ini yang seram, konon didapat dari cara yang paling nista. Dan terornya itu nggak main-main, kena ke keluarga dan desanya. Siap ya? Mari kita mulai penelusuran ini. Oke. Jadi, semua ini bermula dari pemicu yang sebenarnya ya cukup umum, warisan. Warisan lagi ya, sering jadi masalah memang. Iya, tanah luasnya sekitar 5.000 meter, jadi rebutan antara 3 saudara. Nah, si Kesih ini, dia istri dari kakak tertua, namanya Abah Ujang. Dia nuntut bagian paling besar. Agresif gitu ya nuntutnya. Banget. Dan pas musyawarah keluarga buntu, nggak ketemu titik tengah, Kesih ini ngelontarin kalimat dingin. Kalimat yang jadi pemicu semuanya. Tunggu saja, nanti semua kalian akan saya ambil. Waduh, itu ancaman langsung ya? Bukan sekedar ngambek biasa? Apalagi kalau ditambah cerita si kakek narasumber kan yang larang anaknya minum suguhan di rumah Kesih. Oh iya betul, firasat buruk ya. Iya, firasat itu udah kayak pertanda kuat gitu. Ada sesuatu yang nggak beres, ada bahaya di situ. Udah kecium dari awal. Dan ternyata, firasat itu, jadi kenyataan. Nggak lama setelah konflik itu, suami Kesih sendiri, si Abah Ujang, meninggal. Meninggal? Gimana kondisinya? Kondisinya, ini yang sulit dibayangin. Badannya kurus kering, katanya tinggal tulang sama kulit. Tapi perutnya Kenapa? Perutnya itu buncit, besar banget. Kayak orang hamil tua. Aneh kan? Badan kurus, perut buncit. Itu aneh banget. Sangat nggak wajar. Dan yang paling bikin merinding, pas kakek si narasumber nanya ke Kesih soal suaminya itu, Kesih jawab apa? dia nggak jawab apa-apa, cuma tersenyum. Senyum dalam situasi gitu? Wah, itu bener-bener mengerikan sih. Senyuman itu kayak konfirmasi tanpa kata ya. Dan kondisi kematian Abah Ujang ini ya jelas bikin orang langsung mikir ke arah ilmu hitam. Santet ya? Iya, santet. Mungkin buat Anda yang belum familiar, santet itu istilah umum di Indonesia buat praktik ilmu hitam. Tujuannya nyelakain orang dari jauh. Nah, gejala yang tadi disebut, badan kering kerontang tapi perut membesar, itu deskripsi yang khas banget di beberapa cerita soal efek santet. Kayak korban digerogoti dari dalam. Serem banget. Dan ternyata terornya nggak berhenti di situ. Masih ada lagi? Masih. Setahun kemudian, adik bungsu kakek narasumber, namanya Abah Kardi, meninggal juga. Kondisinya sama? Sama persis. Padahal Abah Kardi ini udah pindah. Udah nggak di desa itu lagi, pindah ke Kuningan. Terus kenapa bisa kena? Diyakini karena air minum yang disuguhin Kesih pas pertemuan keluarga terakhir mereka. Sebelum Abah Kardi pindah. Jadi kayak udah ditarget dari jauh gitu ya? Nggak bisa lari? Iya, seolah gitu. Nggak ada yang bisa lolos dari jangkauannya. Ini nunjukin pola yang kejem banget ya. Dan nggak pandang bulu. Korban kedua, gejalanya sama persis. Ini kayak memperkuat narasi soal kekuatan gelap si Kesih ini. Dia bener-bener nekat ngelakuin ancamannya soal warisan itu. Ambisinya membutakan. Nah, ini pertanyaan besarnya. Dari mana sih kekuatan yang sedahsyat itu? Dan semengerikan itu? Sumber kekuatannya ya? Iya. Pengakuan Kesih sendiri ke kakek narasumber, jujur aja ini bagian yang bikin saya paling merinding. Gimana pengakuannya? Sumbernya katanya dari penistaan agama yang ekstrim. Syarat utama dari gurunya, harus berani menodai Al-Quran. Menodai Al-Quran? Maksudnya gimana? Ya apa yang dia ceritain selanjutnya, itu bener-bener di luar nalar. Kesih ngaku dia pakai robekan ayat suci buat bersihin kotoran ayam. Astaga. Terus dia dudukin robekan itu pas lagi masak jadi ganjelan. Bahkan ini yang paling parah, dia buang air di atasnya. Ya ampun. Itu udah penistaan tingkat paling puncak ya. Tindakan kayak gitu yang dipercaya ngasih dia kekuatan instan dan bikin dia dominan dibanding dukun lain di desanya.
Logika terbalik yang gelap banget ya. Menistakan yang suci buat dapat kekuatan duniawi yang najis. Persis. Dan kekuatan ini emang kayaknya nggak tertandingi. Iya, sumber cerita ini nyebutin kalau usaha warga atau dukun lain buat ngelawan dia itu selalu gagal. Gagal gimana? Ada cerita soal perang santet, semacam duel ilmu hitam antar dukun gitu. Lawan-lawannya Keishi katanya tewas mengenaskan. Wow! Bahkan serangan fisik pun nggak mempan. Pernah katanya dia dimasukin ke drum terus dibuang ke sungai. Terus? Besoknya, muncul lagi di rumahnya. Nggak ada luka sedikit pun, kayak nggak terjadi apa-apa, seolah kebal. Sosok kayak gini emang dalam banyak cerita rakyat sering digambarin punya kekebalan luar biasa ya. Ini yang ngebangun aura mistis dan ketakutan di sekelilingnya. Tapi, biasanya, akhir hidup orang kayak gini juga nggak kalah mengerikan. Dan akhir hidup Casey emang digambarkan persis kayak gitu. Mengerikan banget. Dia ditemuin udah meninggal di dipannya, di tempat tidurnya. Kondisinya? Posisinya aneh, kayak orang lagi bersujud atau melolong kesakitan gitu. Badannya kaku banget, kayak kayu. Kaku kayak kayu? Iya. Dan kondisi tempat tidurnya itu, aduh, sangat mengenaskan. Penuh kotoran manusia, belatung, sama bangkai ayam. Ya Tuhan, menjijikan sekali. Dan kematiannya ini didahului sama teriakan-teriakan histeris tiap malam. Selama setahun penuh. Suaranya neror seluruh desa. Jadi dia tersiksa dulu setahun ya, baru meninggal. Iya, gitu ceritanya. Kontras yang luar biasa ya. Kekuatan yang kayaknya absolut pas hidup, tapi akhirnya mati dalam kondisi sehina itu. Tersiksa, menjijikkan, terisolasi. Ini sering ditafsirkan sebagai, ya, balasan setimpal. Semacam hukum karma atau keadilan kosmik gitu. Bahkan katanya pas mau diurus jenazahnya susah banget saking kakunya itu. Cerita ini kayak ngasih pesan ya, kekuatan gelap itu selalu ada harganya. Dan harganya mahal banget. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa intisari paling menakutkan dari penelusuran kita malam ini? Wah, banyak sih. Ada penistaan kitab suci yang nggak kebayang buat dapat kekuatan. Kematian-kematian mengerikan yang dia sebabkan ke keluarganya sendiri. Kekebalannya yang kayak mustahil itu. Dan akhir hidupnya sendiri yang penuh derita itu. Plus cerita tambahan soal suara jeritan dari kuburnya selama 40 hari setelah dia dikubur. Benar-benar mimpi buruk. Dan jangan lupa juga warisan fisiknya. Tanah 5.000 meter itu. Oh ya, tanah warisan sumber konflik itu ya? Betul. Tanah itu jadi kayak tanah terkutuk. Sumber bilang tanah itu puluhan tahun nggak bisa ditanami apa-apa, nggak bisa dibangun apa-apa. Kenapa gitu? Setiap ada yang coba bangun sesuatu di situ, bangunannya selalu rubuh sendiri, tanpa sebab yang jelas. Seolah energi kelam dari masa lalu itu masih nempel di sana, nolak kehidupan baru. Waduh, makin merinding dengernya. Nah, ini mungkin membawa kita ke pertanyaan penutup ya, buat Anda renungkan di rumah. Meskipun ini cerita lisan, turun-temurun, yang detailnya gelap banget, kira-kira apa sih pelajaran atau mungkin peringatan tersembunyi yang mau diwariskan lewat kisah Kesih ini? Dan satu lagi mungkin ya, mungkinkah sisa-sisa energi dari peristiwa mengerikan di masa lalu itu, apa mungkin masih tertinggal di lokasi itu? Sampai sekarang. Sekaligus bikin bulu kuduk berdiri, silahkan direnungkan. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.